Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma tarfa'ud darajat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa amma ba'du. Sebuah sajian pujian kepada Sang Pencipta, kepada Allah yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menciptakan hambanya dari setetes air mani yang hina menjadi manusia yang sempurna. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan menambah nikmat tersebut. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, niscaya azabku sangatlah pedih. Dan salawat dan salam mari kita hanturkan kepada pangkuan alam, kepada kekasih Allah, kepada Nabi Allah. Siapakah beliau? Beliau adalah putra dari Aminah, anak dari Abdullah, cucu dari Abdul Muthalib. Siapakah dia? Beliau adalah sang baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawakan kita dari zaman yang telah lampau menuju zaman now. Kata-kata ta'zim wal ikraman saya kepada Al-Mukarram ila ahtaram Al-Ustad Ayah selaku pimpinan Dayah Jamiah Al-Aziziyah beserta keluarga. Kata-kata penghormatan saya kepada Al-Mukarram Abi Abati beserta keluarga dan guru-guru yang tercinta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah syarahan yang saya angkat sebuah tema yang telah saya gali dalam terus mendalam, yaitu hati seorang ibu. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah penghuni syurga. Siapakah wanita yang patut kita cintai? Wanita yang patut kita cintai adalah ibu kita, yang telah mengandung kita selama 9 bulan, melahirkan kita. Di saat mengandung kita, beliau menahan sakit, menahan lelah, dan di saat melahirkan kita, beliau menahankan kesakitannya hingga nyawanya pun tiada. Ia rela mempertaruhkan nyawanya demi kita semua. Sebagaimana hadis Rasulullah, ridallahi fi ridallahi walidain wa suqtullahi fi suqtil walidain. Keridaan Allah tergantung kepada keridaan kedua orang tua. Kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan para muslimin dan muslimat, jika kita cinta kepada kedua orang tua kita, niscaya Allah akan ridha kepada kita. Akan tetapi jika kita murka, jika kita durhaka kepada kedua orang tua kita, niscaya Allah akan murka kepada kita. Sebagaimana para hadirin dan hadirat yang insya Allah penghuni surga. Guru saya pernah bertanya kepada saya, wahai Ananda, apakah tujuan dari orang tuamu, harapan dari orang tuamu untuk mengajarkan, untuk mengantarkan kamu menuntut ilmu? Kemudian saya menjawab, wahai guruku, tujuan yang diharapkan dari orang tua saya, dari saya, untuk mengantarkan saya menuntut ilmu adalah untuk bisa menjadi imam, untuk bisa mendoakan, untuk bisa mengerjakan fardu kifayahnya di saat meninggal nanti, di saat azabnya telah tiba. Kemudian guru saya menjawab, Masya Allah, sungguh mulia impian orang tuamu, wahai Ananda. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah penghuni surga. Dan saya pernah membaca di dalam tafsir Quran, dikisahkan oleh Nabi Isa dan ibundanya Maryam. Di saat mereka
sedang tinggal di Bukit Tursina. Di saat itulah hari-harinya dilalui dengan berpuasa. Makan mereka dengan dedaunan pohon dan buah-buahan pohon. Pada suatu hari, ketika sore hari telah tiba, Nabi Isa turun dari bukit untuk mencari makanan. Dan di saat perginya Nabi Isa meninggalkan ibundanya, datanglah malaikat maut menghampiri ibundanya. Dan dengan rasa herannya ibundanya, yaitu ibunda Maryam, bertanya kepada malaikat maut, "Wahai pemuda, siapakah engkau yang datang kepadaku dengan wajah yang sangat menyeramkan?" Lalu malaikat maut pun menjawab, "Aku adalah malaikat maut." Kemudian ibunda Maryam pun bertanya kembali, "Wahai malaikat maut, apakah tujuanmu ke sini? Apakah engkau diutus oleh Allah untuk mencabut nyawaku atau untuk menjengukku?" Kemudian malaikat maut pun menjawab, "Wahai Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala datang kepadamu untuk mencabut nyawamu, bukan untuk menghampirimu dan bukan untuk menjengukmu." Kemudian ibunda Maryam pun, ibunda Nabi Isa, menjawab, "Kalau begitu laksanakanlah perintah Allah. Akan tetapi wahai malaikat maut, sudikah engkau menunggu putraku, yaitu Isa alaihi salam?" Kemudian malaikat maut pun menjawab, "Ini adalah perintah Allah, harus kulaksanakan dengan segera." Dan Bunda Maryam pun pasrah dengan pernyataan malaikat maut. Disitulah hembusan nafas terakhir Bunda Maryam ditutupkan. Dan sepulangnya Nabi Isa dari mencari makanan, Nabi Isa memanggil ibunya, ibunda Maryam, dengan lembut dari hatinya. "Salam sejahtera yang selalu terhanturkan di atas bunda. Wahai ibundaku, aku telah pulang membawakan makanan yang engkau suruh kepada anakmu." Kemudian ibunda tidak menjawab, tidak memberi respon apapun. Akan tetapi Nabi Isa biasa saja dengan menjaga kehormatannya kepada orang tuanya, yaitu ibundanya. Dan kemudian waktu berbuka pun telah tiba. Kemudian Nabi Isa memanggil lagi ibunya dengan kata-kata yang lembut, "Salam sejahtera yang selalu terhanturkan di atas bunda." Kemudian ibunya tidak menjawab apapun. Dan Nabi Isa berkata, "Wahai ibundaku, waktu berbuka telah tiba. Apakah kamu tidak berbuka denganku?" Dan ibunya tidak memberi respon sama sekali. Nabi Isa untuk menjaga kehormatannya tetap diam. Dan di waktu Isya pun tiba. Nabi Isa memanggil kembali ibunya dengan perkataan yang lembut, "Salam sejahtera yang selalu terhanturkan di atas bunda. Wahai ibundaku, waktu Isya telah tiba, sedangkan waktu berbuka telah berlalu. Engkau belum berbuka sampai sekarang. Apakah kamu tidak kelaparan?" Sambut Nabi Isa. Kemudian sedangkan ibunya tidak memberi respon apapun. Akan tetapi untuk menjaga kehormatannya kepada ibundanya, Nabi Isa tidak menjawab apapun. Dan di saat sahur telah tiba, Nabi Isa memberanikan diri untuk datang ke ibunya, untuk datang ke mihrab ibunya, untuk membangunkan ibunya, sambil berkata, "Salam sejahtera yang selalu terhanturkan ke atas bunda. Wahai ibundaku, waktu berbuka telah lalu, Isya telah lalu, akan tetapi engkau tidak melaksanakan sama sekali. Apakah kamu tidak lapar, wahai ibundaku? Sedangkan sahur telah tiba." Kemudian Nabi Isa membangunkan ibunya, menyentuh ibunya. Disitulah Nabi Isa mengetahui bahwa ibunya telah tiada. Dengan hati yang sangat sedih, Nabi Isa pun turun dari bukit untuk mencari pertolongan kepada orang lain. Dan disitulah Nabi Isa bertemu dengan segerombolan kaum Quraisy. Kemudian Nabi Isa berkata, "Wahai kaum Quraisy, aku adalah Nabi Allah yang diutuskan oleh Allah. Apakah kalian sudi untuk menolongku? Ibuku telah meninggal di Bukit Tursina sana." Kemudian kaum Quraisy pun menjawab, "Wahai Nabi Allah, bukannya kami tidak mau, karena kami tidak berani. Di bukit itu banyak ular-ular besar, ular-ular kecil. Sedangkan para leluhur kami pun tidak berani untuk datang ke situ." Kemudian Nabi Isa pulang dengan hati yang sangat sedih, sambil memikirkan, bagaimanakah aku menguburkan ibuku, bagaimanakah aku menyalatkan ibuku.
bagaimanakah aku memandikan ibuku? Dan kemudian Nabi Isa pun pulang. Di tengah-tengah perjalanannya Nabi Isa bertemu dengan dua orang, yaitu dua orang itu adalah malaikat. Dan di ketika itu Nabi Isa memberikan respon, memberikan pertanyaan kepada kedua pemuda itu. Wahai pemuda, apakah kalian sudi membantuku? Ibuku telah meninggal di bukit itu. Apakah kalian mau membantuku? Kemudian malaikat itu pun menjawab, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Isa alaihi salam, kami adalah malaikat. Bersabarlah, tenanglah. Ibumu telah dikuburkan, ibumu telah disolatkan, ibumu telah dikafankan, ibumu telah dimandikan oleh para bidadari dan para malaikat. Dengan rasa gembiranya Nabi Isa, kemudian Nabi Isa berlari ke makam ibunya yang berada di Bukit Tursina. Kemudian Nabi Isa memohon izin kepada Allah sambil berkata, ya Rob, di saat ibuku menghembuskan nafas terakhirnya aku tidak bisa melihatnya. Di saat ibuku disemayamkan aku tidak bisa melihatnya. Sedangkan aku tidak bisa menjadi imam di saat beliau meninggal. Ya Rabb, tolonglah izinkan aku berbicara dengan ruhnya. Dan dengan izin Allah, Nabi Isa pun berbicara dengan ruh ibunya. Nabi Isa bertanya kepada ibunya, wahai ibundaku, apakah kamu tenang di alam sana? Kemudian ibundanya pun menjawab, wahai anakku, wahai buah hatiku, wahai kekasihku tercinta, bahwasanya ibu telah tenang di sini. Akan tetapi hingga saat ini sakitnya sakaratul maut tidak berhenti-henti sampai sekarang, wahai anandaku. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah penghuni surga, janganlah sekali-kalinya kita menyakiti hati seorang ibu, hati seorang wanita. Karena kita dilahirkan dari perut wanita, kita dikandungkan dari perut wanita. Oleh demikian, cukup sekian tausiah yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.